Halo, Assalamualaikum. Sekarang kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Siapkan buku dan pensilnya, kita belajar bersama-sama ya. Oke, sekarang kita akan belajar pembelajaran 4. Coba dibuka bukunya halaman 28. Nah, di sini ada beberapa gambar hewan-hewan nih teman-teman. Yang pastinya hewan-hewan ini pasti sering kita temukan di kehidupan sehari-hari kita. Bahkan beberapa hewan di sini pasti kalian ada yang memeliharanya, seperti kucing, ayam, mungkin ada yang melihara burung kicau, lalu ada ikan. Nah, ini semua kita akan pelajari tentang makanannya yang mereka makan ya teman-teman. Kita akan pasangkan satu persatu makanan hewan-hewan tersebut. Nah, coba kita pasangkan hewan ini dengan makanannya. Nah, di sini ada beberapa hewan dan kita harus memasangkan makanannya. Di sini ada gambar kucing, teman-teman. Coba dilihat halaman 28. Ada gambar kucing. Kucing itu biasanya dikasih makan apa ya? Iya, kucing itu makannya yaitu ikan. Ya, sudah digariskan ya. Lalu kemudian ada juga kucing yang makannya makanan khusus kucing ya. Nah, tapi kalau misalnya mau simple atau kucingnya makin sehat, itu bisa kita kasih ikan karena ikan banyak sekali vitaminnya, teman-teman. Kemudian ada ayam. Ayam itu makannya apa, teman-teman? Iya, kalau ayam-ayam dekat rumah Miss Fanny sih makannya dedek ya kalau kita sebut. Nah, tapi kalau di sini ayamnya dikasih makan apa ya? Iya, di sini makannya jagung. Jagung yang sudah dihaluskan. Jadi jagung kering kemudian dihaluskan lalu diberi air seperti nanti teksturnya akan menjadi seperti nasi. Nah, itu adalah makanan ayam ya, teman-teman. Lalu kemudian di sini ada tikus. Tikus atau marmut ya, teman-teman? Iya, tikus atau marmut sama saja, cuma beda warna ya. Kalau marmut itu lebih cantik, lebih terurus ya. Nah, biasanya tikus atau marmut itu makannya apa, teman-teman? Iya, kalau marmut biasanya makannya itu tumbuhan seperti wortel, sawi, labu ya. Jadi di sini ada wortel dan juga labu, yaitu makanannya si marmut. Kemudian di sini ada gambar apa nih, teman-teman? Ini ada gambar bunglon. Ada yang pernah lihat bunglon nggak? Nah, bunglon itu biasanya warnanya akan berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Kalau dia sedang ada di daun, berarti dia akan berubah menjadi warna hijau. Kemudian kalau dia ada di batang yang warnanya coklat, dia akan menyamar menjadi warna coklat. Nah, seperti itu kalau bunglon, teman-teman. Nah, bunglon ini biasanya memakan dedaunan atau juga cacing. Nah, di sini ada gambar cacing dan juga daun. Biasanya ini kesenangannya bunglon. Bunglon makannya cacing dan juga daun-daunan. Lalu kemudian ada burung kicau. Nih, siapa yang di rumahnya punya burung kicau? Di rumah Miss Fanny itu burung kicau dikasih makannya pepaya dan juga pisang ya, supaya kicauannya makin nyaring. Ya, jadi pisang dan pepaya ini adalah makanan si burung kicau. Lalu yang terakhir ada apa ini? Ikan ya. Ada ikan. Ikan itu biasanya dikasih makan apa, teman-teman? Dikasih makan pelet ya. Peletnya yang biasanya berwarna seperti ini. Nah, jadi ini itu makanan si ikan. Biasanya kita beli di toko-toko ikan atau di supermarket. Itu ada banyak pelet ikan ya. Jadi itu hewan-hewan beserta makanannya yang harus kalian ketahui. Kalian di rumah punya hewan piaraan apa? Terus dikasih makanan apa? Nah, jangan lupa harus selalu dikasih makan dan juga dibersihkan ya, teman-teman, supaya hewan peliharaan kalian tetap sehat. Belajar menimbang benda. Coba kalian buka halaman 31. Di situ ada gambar beras, ada gambar telur, ada gambar gula, kemudian ada wortel. Nah, masing-masing dalam plastik ini berisi 1 kilogram.
tetapi isinya berbeda-beda, padahal plastiknya itu sama. Nah, itu dia, berarti walaupun beratnya sama 1 kilogram, tapi bendanya itu menyesuaikan dengan beratnya masing-masing. Nah, 1 kilogram wortel berbeda dengan 1 kilogram telur isinya teman-teman, karena satu bendanya itu beratnya berbeda-beda. Makanya kita harus menggunakan timbangan sayuran atau timbangan digital untuk menimbang masing-masing benda-benda yang ada di sini. Ya, coba kalian kalau yang punya timbangan di rumah, kalian kasih tahu Miss Fani perbedaan 1 kilogram beras dengan 1 kilogram telur, terus 1 kilogram gula dan 1 kilogram wortel. Semuanya akan berbeda-beda ukurannya ya, walaupun beratnya sama-sama 1 kilogram. Menyanyi bersama-sama lagu bertema hewan. Nah, ini adalah lagu Cemara ya. Lagu Cemara itu ciptaan A.T. Mahmud. Coba kalian perhatikan nada panjang pendeknya lagu Cemara ini ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 5. Di situ ada sebuah puisi halaman 34. Nah, Rasti sedang memberi makan ikan, kemudian Rasti langsung terinspirasi membuat sebuah puisi, yaitu judulnya Ikan Mas. Coba kita baca ya teman-teman. Judulnya Ikan Mas. Warnamu indah berkilau, kuning kemerah-merahan, berenang di air kolam yang jernih, kesana kemari lincah sekali. Saat pagi datang, saat kutebarkan makanan, kau melompat-lompat kegirangan. Bersama teman-temanmu, kau menikmati makanan yang kuberikan. Seperti itu ya teman-teman, membaca teks puisi bertema hewan. Jadi membacanya harus disesuaikan dengan puisinya, karena di sini Rasti sangat senang saat memberikan makan ikan, maka membaca puisinya pun harus dengan nada yang gembira, yang senang ya, dengan ekspresi yang menyenangkan. Coba kalian bisa nggak membuat puisi tentang hewan?
Membuat tata tertib dan menerapkannya sehari-hari. Nah, pasti di rumah kalian itu ada tata tertib yang harus ditaati. Di sekolah juga ada tata tertib yang harus ditaati. Di kelas juga ada tata tertib yang harus kalian taati. Setiap guru pasti memiliki tata tertib yang harus ditaati oleh anak muridnya. Tata tertib itu ada di mana-mana, teman-teman. Gunanya apa? Agar hidup kita menjadi teratur, disiplin, dan kita harus bertanggung jawab atas tata tertib yang sudah dibuat. Nah, ada juga sanksinya, teman-teman, kalau kita melanggar tata tertib tersebut. Sekarang coba kita perhatikan halaman 36. Di situ ada tata tertib di rumah Rasti. Apa saja tata tertibnya, teman-teman? Ya, yang pertama bangun pagi, segera sholat jamaah. Lalu yang kedua, memberi makan ikan. Lalu menyapu halaman depan. Kemudian menyiapkan pakaian untuk ke sekolah. Lalu memastikan semua buku pelajaran sudah masuk tas. Nah, ini si Rasti kerjakan itu setiap hari. Rasti lakukan ini setiap hari karena sudah menjadi tata tertib kehidupan Rasti di rumah. Nah, kalian ke tata tertib di rumah kalian seperti apa, teman-teman? Coba dilihat halaman 37, teman-teman. Di situ ada tata tertib dan juga sanksi pelanggaran tata tertib. Nah, di situ kalian harus menuliskan tata tertib yang ada di sekolah. Coba kalian kan sempat pernah datang ke sekolah kan, walaupun hanya sebentar. Nah, kalian coba tuliskan apa saja tata tertib yang kalian tahu, kemudian sanksi apa yang kalian ketahui kalau kalian melanggar tata tertib tersebut. Misalnya ya, teman-teman, nomor 1 nih, datang harus tepat waktu misalnya. Kemudian sanksinya apa, teman-teman, kalau misalnya kita melanggar tata tertib tersebut? Berarti kita kan terlambat. Apa sanksinya kalau kita terlambat? Ya, kita akan mendapatkan hukuman dari guru. Coba kalian tuliskan lagi tata tertib apa yang ada di sekolah, kemudian sanksinya apa aja ya, teman-teman. Ayo, kalian udah tahu kan sanksi itu apa? Sanksi itu berarti hukuman yang diberikan kalau kita melanggar tata tertib tersebut. Coba ayo ditulis di buku menggunakan huruf tegak bersambung ya, teman-teman. Tulisnya di buku tulis, kemudian difotokan ke Miss Fani, oke? Mempraktikkan variasi gerak berjalan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang gerak berjalan. Jadi variasi gerak berjalan itu ada maju mundur, kemudian ada ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian kita harus bisa mempraktikannya, teman-teman. Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat gerak jalan. Yang pertama, wajib melakukan pemanasan ya. Wajib melakukan pemanasan supaya otot-otot kita tidak tegang. Artinya otot-otot kita itu sudah siap melakukan kegiatan olahraga. Kemudian yang kedua, waktu dibatasi. Jadi biasanya gerak jalan itu misalnya Pak Guru menyuruh, oke, kita start gerak jalan dari jam 7 dan jam 8 harus sudah ada di lokasi. Nah, itu biasanya diberi waktu seperti itu. Kemudian nomor 3, berjalan tidak terlalu lambat. Ya, berjalan tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Jadi sesuai dengan iringan satu rombongan. Kemudian posisi badan tegak dan menghadap ke depan, ya. Lalu mengayunkan tangan ke depan dan ke belakang sesuai dengan iringan langkah kaki. Lalu menggunakan pakaian yang nyaman atau biasanya menggunakan pakaian olahraga. Seperti itu hal-hal yang harus kita perhatikan saat melakukan aktivitas gerak jalan yang baik dan benar ya, teman-teman. Baik, pembelajaran cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dadah, assalamualaikum.